Halo, selamat datang di bacaan mingguan pekan dari tanggal 7 sampai dengan tanggal 13 Juli tahun 2025. Ambil hanya jika resonate dan silakan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman bacaan pekan kali ini. Pekan lalu, walaupun judulnya adalah godaan, sebenarnya intinya adalah meningkatnya energi Neptunus yang station dan retro yang membuat kita menjadi pandangan kita menjadi tidak sejelas kalau Neptunus tidak sedang optimal, dan Neptunus itu juga adalah energi dari air. Jadi kalau pekan lalu terasa lebih dingin, terus lebih banyak hujan, barangkali itu juga termasuk salah satu yang menandakan energi Neptunus. Dan dari bacaan terakhir sebelum bacaan kali ini, atau bacaan kemarin, cerita tentang portal 77, itu juga sebenarnya salah satunya adalah selain Uranus di titik terakhir Taurus, juga berada sangat dekat sextile dengan Neptunus, yang kalau pada bahasan lalu portal 77 itu menandakan bahwa ada hal yang mengaktifasi keduanya, Uranus dan Neptunus, atau ada pergerakan besar air maupun tanah, which is itu adalah badan kita. Badan kita lebih dari 50% air, dan badan kita itu juga berasal dari tanda petik tanah. Maka memang kita, body and mind, terutama badinya juga itu sedang diaktifasi. Jadi badan kita tuh apa yang sedang diaktifasi? Mungkin muncul dari gejala-gejala seperti mendenging, atau dari pandangan yang ada gangguan gitu, sesuatu yang berbeda sama sekali karena Uranusnya ya. Jadi tidak seperti biasanya, tidak diantisipasi, dan barangkali untuk mencari penyebabnya itu membutuhkan waktu karena kita tidak sama sekali tidak terantisipasi atau tidak punya informasi sebelumnya. Nah, selain dari hal penting tersebut, pada pekan kali ini kita juga akan melihat bulan purnama. Kalau exact aspect opposition antara Sun and Moon, transit itu terjadi pada tanggal 11 bulan Juli. Bulan ada di Capricorn ya, dan itu terjadi, ini saya kebetulan di waktu Indonesia bagian tengah Wita, dan kalau kita lihat calculate periodenya itu mulai dari tanggal 10 sampai dengan tanggal 12 bulan purnama di Capricorn. Dan apa arti bulan purnama di Capricorn? Kalau kita lihat bulan purnama Capricorn ini, the end of a tough cycle approaches. Ini ya kira-kira artinya full moon in Capricorn. How hard are you willing to work for what you want? This card is reminding you that effort is required. Jadi memang kalau kita katakanlah pada periode terakhir ini 2 pekan atau mungkin lebih dari 2 pekan lalu, kita seperti diuji terus, keteguhan hati kita diuji terus, apakah kita udah benar-benar siap dengan hidup tanda petik baru kita gitu ya. Itu memang kita sedang ujian dan godaan kemarin, selain salah satunya dari unsur Uranus dan Neptunus, juga banyak hal lain yang memang sedang menguji kesiapan kita. Dan kita butuh untuk menunjukkan bahwa memang kita mampu, jadi kita nggak bisa santai-santai. Work issues may be about to come to a head when this card comes up. If you are wondering if you should stay in your job or leave, this card can be a strong sign to make an exit. Jadi memang kayaknya bahasan kali ini selain tadi ya, pekan kali ini bicara tentang transformasi kita secara personal, tapi juga mungkin ada kaitannya dengan pekerjaan. Dan pekerjaannya karena bulan purnama adalah ending, completion, maka memang sepertinya ada satu periode yang berakhir dan berubah terkait dengan
pekerjaan itu akan berubah. Jadi Capricorn itu memang paling sering digambarkan dengan pekerjaan, tapi sebenarnya energi Capricorn itu tidak hanya pekerjaan, tetapi kalau di culture kita sekarang biasanya status kita memang lebih banyak ditentukan oleh Capricorn. Jadi Capricorn oleh pekerjaan. Kenapa? Karena memang seperti kalau kita baru ketemu orang gitu, kita tanya sekolahnya di mana, lulusan apa, kerjanya apa. Terus sebenarnya itu kan ingin lihat gajinya berapa, terus seberapa populernya dia. Terus kita tanya temannya siapa aja, terus kita mencoba untuk mengerti teman yang kita kenal dan dia juga kenal siapa, kayak simpul dari pemahaman kita tentang orang. Nah, kira-kira energi itulah. Jadi semua hal area yang terkait dengan status kita di masyarakat itu adalah Capricorn, dan yang paling sering dipakai adalah pekerjaan. Makanya bahasannya adalah tentang pekerjaan. Tetapi tidak hanya pekerjaan, karena tidak semua orang itu menggunakan pekerjaan di dalam status sosialnya. Ada hal lain kayak status di dalam keluarga besar, di dalam kemasyarakatan, itu juga termasuk. The end of a rough time is forecast. The card also asks you to consider how ambitious you are. Jadi ambisius ya, keinginan dari status itu juga termasuk energinya Capricorn. Ambitious you are and whether you are prepared to pull out all the stops to make your professional dreams come true without being ruthless. Nah, mungkin ini yang paling penting adalah without being ruthless. With a love question, this card can be a call to face reality. Whatever situation you are asking about, making a plan will help. If your personal life is troubled, prioritize it more. Ya, sepertinya itu. Dan kalau kita lihat itu Capricorn energinya, dan kembali ke sini kita lihat derajatnya. Derajatnya itu ada di 18 derajat 50 menit Capricorn, atau kita bulatkan jadi 19 derajat Capricorn. Oke, 19 derajat Capricorn. Ini baru sampai. Yep. 19 derajat Capricorn. A teenage girl pushing a shopping cart, buying food for her impoverished family. Wow, jadi ini teenage girl aja sebenarnya kan dia tidak menjadi seharusnya yang bukan memegang tanggung jawab utama, ya. Seorang gadis remaja, pertama masih gadisnya, yang kedua dia perempuan. Di dalam masyarakat kita, penanggung jawab keluarga adalah laki-laki dan dewasa, ya. Mendorong kereta belanja, membeli makanan untuk keluarganya yang miskin. So sad ya. Di sini kita lihat hardy self-sufficiency, demonstrating responsible adult behavior at an early age. Ya, jadi menunjukkan bahwa harus punya banyak tanggung jawab pada usia yang sangat muda, but holding to one's own view on what is actually important and what is merely upright or repressive. Ya. Battle with parents over what is and isn't important. Jadi kalau kita lihat energi di 19 derajat Capricorn itu memang ada situasi di mana dia memegang tanggung jawab lebih dari yang seharusnya, dan di situ karena lebih dari yang seharusnya berarti ada negligence atau ada ketiadaan peran yang seharusnya di situ, tetapi karena tidak bisa memenuhi tanggung jawabnya yang seharusnya, maka yang lebih muda, yang lebih kecil, ya kelompok yang lebih lemah itu mengambil perannya, karena kalau bukan dia siapa lagi yang akan mengurus keluarga tersebut, keluarga yang memang menjadi tanggung jawabnya dia. Dari so sad ya. Ya, dan ini berarti kalau dalam kaitannya dengan pekerjaan berarti ada perasaan tidak cukup, perasaan ingin berteriak, ingin dipenuhi kebutuhannya. Oke, no.
Nah, itu terjadi pada tanggal 11 ya. Tanggal 11 itu hari Jumat. Oke. Sebelum sampai ke sana ya, kalau kita lihat chartnya di sini, apa yang bersama dengan bulan purnama di Capricorn itu adalah kita lihat ya, square-nya dengan Aries dan Chiron. Sementara trine-nya dengan South Node. Oke. Jadi kalau dari sini jadi apa ya, makna dari bulan purnama di Capricorn adalah saat kita mungkin harus menilik kembali pekerjaan kita, status kita, dan ada kemungkinan status kita yang belum siap itu kayak dipaksakan, dikarbitkan gitu supaya tiba-tiba menjadi lebih kuat. Tadi 2 titik itu ditambah titik lagi yang square dengan Aries dan Chiron adalah ini akan sangat kontradiktori gitu ya, atau sangat tension dengan situasi bahwa ada ucapan yang keras, ada ketidaksukaan dan ketidaksukaan utamanya ya, itu dari situasi pekerjaan ini. Jadi mungkin di dalam pekerjaan itu ada yang bicara keras kepada dia, ada yang bullying. Jadi barangkali ini bullying ya, bullying tapi yang sifatnya lebih feminin. Jadi saya tidak melihat ini bullying fisik, tapi bullying yang yang lebih komunikasi gitu ya, yang psikologis, mungkin juga keuangan, sehingga ada perasaan mungkin ya sangat tertekan gitu ya buat beberapa orang. Dan ini sudah sampai pada titik di mana ia harus berubah, karena saya nggak bisa di situasi seperti ini aja. Tapi dengan South Node ini, Trine South Node ini seperti memberi informasi bahwa yang kamu lakukan itu udah yang terbaik gitu ya, sudah yang terbaik. Jadi sebenarnya mungkin masalah terbesarnya bukan di diri kita, tetapi di pihak luar. Tetapi ini justru menyulut kebutuhan kita untuk memperbaiki diri sendiri dan membuat transformasi, mengedepankan kekuatan kita dan keluar, break free, ya bridge, keluar, merobek semua tekanan yang sepertinya sudah dilakukan sejak lama. Jadi kita come on. Kenyataannya bahwa mereka hanya menggunakan ketakutan kita untuk mengendalikan kita, fear-based control. Nah, tetapi kita lebih mencintai diri kita sendiri sehingga kita tidak membiarkan diri kita dalam kondisi ditekan dan dibully gitu ya. Sehingga kita mencoba untuk break free dan kita yakin bahwa kita mampu untuk keluar dari tekanan ini. Kira-kira seperti itu temanya dari bulan purnama di Capricorn. Tapi sebelum kita masuk ke bacaan harian, let's see Telema Tarot. Tema dari pekan kali ini adalah see. Jadi The Empress ini di kartu The Pass ya. The Pass-nya The Empress. Berarti kan sebenarnya kita tuh punya semua. Kita lihat The Empress ini memegang bumi. Bola itu kita bisa artikan sebagai bola dunia. Bulan juga bisa, whatever. Kita punya planetary yang berada di tangan kita. Sebelah kanan dia memegang tongkat. Tongkat itu adalah otoritas dia. Jelas yang namanya The Empress adalah pemegang otoritas. Terus itu kalungnya adalah Venus ya. Jadi dia merasa nyaman dengan dirinya sendiri. Dia on the throne gitu ya. Dia punya kemampuan dan dia adalah penguasa bumi. Artinya apa? Kalau kita ambil. Jadi in the past itu sebenarnya kita sudah punya kemampuan tersebut, menguasai atau punya otoritas terhadap apa yang menjadi kesejahteraan kita. Untuk berproduksi, untuk bereproduksi, untuk memenuhi kebutuhan kita. Dan pada saat ini seperti kita berhadapan dengan the devil himself. Jadi memang kita perlu untuk break free dari hal ini, atau kita akan melihat sendiri betapa
tanda petik kejamnya situasi yang membuat kita menjadi tidak berdaya. Ya, seperti itu. Nah, apa kedepannya? Kedepannya karena kita lihat di sini adalah strength terbalik ya. Jadi kemungkinan adalah memang ke depan kita masih membutuhkan waktu untuk belajar, melihat kembali, memahami apa yang disebut dengan kekuatan. Kadang-kadang kekuatan itu tidak harus ditunjukkan dengan tadi uang yang banyak, tidak harus ditunjukkan dengan kekuatan fisik yang luar biasa, tetapi bermain dengan sangat cantik sehingga kita tidak pernah sampai ter apa ya, kalau semut itu lari-lari tapi tidak pernah sampai dipencet oleh jempol kita gitu, under the thumb gitu, nggak pernah, karena kita mainnya pintar. Jadi ini kayak fenomena antara lion and dandelion. Jadi which one is stronger, lion atau dandelion? Dandelion itu bunga yang bulat, tapi itu yang kalau kita tiup itu dia terbang. Nah, jadi ada yang mengatakan bahwa sebenarnya kekuatan yang utama itu bukan ditunjukkan oleh singa yang sangat kuat dan lain sebagainya, tetapi dandelion ketika dia bisa mengikuti semua flow, tetapi dia mampu sampai ke jarak yang jauh sekali. Jadi artinya reaching, outreach-nya dia, cakupannya dia, jangkauannya dia itu luas, dan dia bisa menjadikan tanah di tempat dia mendarat nanti yang cakupannya luas tadi, jangkauannya luas, itu tumbuhan lagi, elainya dia. Nah, jadi kita bermain seperti dandelion, atau sebenarnya adalah perempuan ini, ditunjukkan oleh perempuan ini bahwa ada yang lebih kuat dari excessive power, tetapi diri kita. Nah, karena ini kartunya terbalik, maka pada pekan kali ini kita sedang belajar untuk menjadi lebih kuat, tetapi bukan dengan cara gede-gedean duit, cantik-cantikan gitu ya. Maksudnya cantiknya lebih mana yang cantik dari yang lain gitu. Cantik itu tanda petik ya. Mungkin dari produksi, dari whatever itu, tidak hanya cantik fisik wajah dan tubuh kita. Dan tapi itu juga mungkin. Tetapi juga dari bagaimana kita perform our tujuan kita perform dalam mencapai tujuan kita dengan cara yang sangat lihai, yang jago gitu. Oke. Sekarang kita masuk ke dalam bacaan harian. Kita mulai dari hari Senin. Hari Senin tanggal 7. 77, portal 77 ini. Ya, kalau kita lihat gambar portal 77 ini, bulan ada di Sagittarius. Ini adalah saatnya kita untuk melihat big picture, dan jadi berarti lebih luas. Ini tidak hanya di lokal aja, tetapi bahwa kita menyadari kita satu bagian dari bagian yang lebih besar. Dan karena oposisi dengan Venus, something to do with bulan yang oposisi Venus itu adalah seperti kita merasa bahwa value-nya kita itu tidak sesuai gitu, which is sebenarnya di balik semua itu ya, karena ini juga trine dengan Neptunus yang retro ya. Jadi sebenarnya value kita lebih besar, tapi kita tidak mampu melihat pada saat ini ya. Jadi dan kemudian dengan Uranusnya kita akan mengubah standar tentang kecantikan kita. Kecantikan itu secara umum ya, itu akan berubah. Standar yang tadinya kita pikir bahwa misalnya ini yang paling gampang contoh dari standar kecantikan adalah orang yang cantik itu adalah yang seperti ini, badannya langsing, wajahnya mulus, lalalala gitu, dan dia harus masuk ke dalam satu sistem di mana dia dieksploitasi, ya, mengeksploitasi diri sendiri juga untuk menjadi orang yang cukup, rasa kecukupannya di situ, but not that ya. Sekarang kita bisa melihat bahwa orang tuh nggak harus begitu bentuk tubuhnya untuk bisa menjadi percaya diri. Orang tidak harus masuk ke sistem yang sangat eksploitatif itu untuk menjadi happy. You can do whatever you want.
ya whatever you want dengan Uranus yang conjunction dengan Venus, maka kemudian kita melihat kita nggak harus mainstream seperti itu untuk menjadi lebih berharga, memiliki harga diri, memiliki kepercayaan diri dan rasa cinta terhadap diri kita. Itu semua hanya ilusi. Dan siapa yang bilang itu gitu ya. Jadi dengan Saturnus yang station, dia kan menjadi kuat. Jadi yang tadinya enggak, kamu harus begini, kamu harus begitu, kamu harus jadi dokter, kamu harus jadi itu. Itu seperti tunggu sebentar. Apakah memang harus begitu? Jadi dalam waktu yang bersamaan dari dalam diri kita sudah mulai mempertanyakan dari luar. Ini ya, semua planet itu seperti bicara berteriak pada saat yang bersamaan. Enggak, itu ilusi. Tiba-tiba ada tokoh yang sangat kuat datang dan mengatakan bahwa enggak, ini memang harus begini, tetapi kemudian ada energi luar lain mengatakan bahwa dari energi Sagittariusnya si bulan bilang, "No, itu udah kuno sekali cara pandang seperti itu. Dunia ini luas, dunia ini penuh dengan variasi, kita nggak harus begitu." Dan karena Saturnus station dan akan retro, maka dia akan mengatakan, baiklah kalau memang itu yang kamu pikirkan, silahkan mencoba apapun yang kamu pikirkan lebih baik daripada opini saya, seperti itu. Nah, itu hari Senin, dan this is a very strong energi ya. Jadi ada banyak kemungkinan terjadi perubahan yang sangat dahsyat terjadi pada hari Senin atau portal 77. Nah, pada hari Selasa tanggal 8 Juli tahun 2025, kita lihat bulan masih ada di Sagittarius, kita masih berpikir luas, tetapi di sini bulan membentuk ya either T-square juga Grand Trine. Jadi this is sangat kaya gitu ya proses dinamika yang terjadi di dalam diri kita. Pertama, karena bulan itu square dengan North Node dan South Node. Di sini ada inner dialogue yang sangat kuat yang kemudian kita menjadi terguncang juga. Kita berada di tengah-tengah, kita in the junction gitu ya. In a junction. What should we do gitu ya. Setelah katakanlah energi yang keras tadi pada hari Senin, hari Selasa tuh kita seperti ada kebimbangan. Jadi kita mau ke arah mana sekarang? Kemana kita akan berjalan? Jadi apa yang harus saya lakukan? Itu sangat kental pada hari Selasa. Tetapi untungnya di latar belakangnya juga kita lihat bahwa bulan membuat Grand Trine dengan Ceres yang ada di Aries ya. Bulannya ada di Sagittarius, Ceres di Aries, dan Merkurius yang ada di Leo. Jadi ini kan energi api ya, sehingga kita di saat kebingungan mencari arah itu seperti kita terlempar gitu ke satu titik di mana saya nggak akan mudah jatuh. Saya punya motivasi untuk lanjut jalan, dan saya bisa segera bangkit dan meluruskan cara pikir saya yang bimbang tadi untuk fokus. Oke, kalau gitu sekarang bagaimana saya mencukupi diri saya sendiri regardless of everything ya, apapun poinnya, mana yang keren mana yang gak keren, tetapi yang lebih penting adalah saya punya kecukupan, saya mampu memberikan asupan kecukupan buat saya maupun keluarga saya. Jadi walaupun bimbang masih bisa berjalan, dan bahkan mungkin ada ide baru muncul yang bisa mengarahkan kemana kita akan mendapatkan kesejahteraan tertinggi. Dan which is kayaknya ini kembali lagi ya tadi energi si little girl yang tiba-tiba harus memenuhi semua kebutuhan itu seperti muncul. Hari Rabu bulan masih ada di Sagittarius pada pukul 12 yang waktu Indonesia bagian tengah ya. Di 27 oposisi dengan Jupiter, dan ini di square dengan focal pointnya adalah Saturnus dan Neptunus yang conjunction. Jadi kalau kita lihat conjunctionnya, sebentar, saya mungkin bisa menemukan informasi exact aspect conjunction antara antara Saturnus dengan
Saturnus dengan Neptunus ini 26 conjunctionnya itu baru nih, ini cerita yang kemarin ya, berarti tidak jadi saya pakai. Yang jelas pada saat ini dengan derajatnya Neptunus di 2 derajat, Saturnus di 1 derajat, mereka nggak pernah benar-benar conjunction yang sempurna terjadi baru pada tahun 2026 tadi ya. Dan kita lihat ini seperti penggambaran, kalau nggak salah tadi bulannya bulan Februari. Jadi ini seperti icip-icip sampel bulan Februari tahun 2026 nanti, dimana di sini ada dissolve dari otoritas, dari apa yang benar gitu ya. Tapi sekarang udah mulai dengan kondisi pada hari Rabu ini ya, kira-kira ini lebih pihak luar itu ada jadi kalau hari Selasa kebingungannya lebih internal, maka hari Rabu kebingungan atau chaosnya itu terjadi di luar, chaotic banget. Tapi ini berpengaruh pada hubungan kita dengan orang-orang yang kita sayangi, atau ini kan suami istri ya, bulan dengan Jupiter. Jadi seperti pada hari Rabu, kalau memang ada pasangannya ya berarti akan terjadi komunikasi yang kind of agak meningkat ya, heated ya, lebih hangat ya, lebih panas gitu. Dan yang dibahas adalah siapa yang harus memegang peran untuk mengatur, leadershipnya ada di mana, aturannya apa, dasarnya apa, seperti itu. Ada pembahasan seperti itu, mungkin di kantor, mungkin di rumah, tapi memang itu yang terjadi. Nah, di sini juga trine dengan Eris dan Chiron, maka pada hari Rabu ini relatif agak keras ya, dengan kondisi bahwa kita sendiri tidak mudah menerima situasi, sehingga kita tidak mudah menerima tekanan dari orang lain, sehingga kita menjadi pihak yang menekan. Jadi kayak ada fight back kita untuk tekanan dari luar. Tekanan dari luar sangat terlihat di sini, tapi kita fight back hari Rabu. Dan ini karena ada di bulan, masih ada di Sagittarius, mungkin kita akan benar-benar bisa berteriak. Dan mungkin secara kolektif ini seperti demonstrasi, demo di lapangan, something like that, demo di jalan. Hari Kamis, bulan sudah masuk Capricorn. Ini sebenarnya tempat kita untuk lebih bisa menata diri kita. Ya, dan ini masuk ke bulan purnama ya. Bulan purnama kan tanggal 10 sampai tanggal 12 tadi ya kalau itunya. Tapi tanggal 11 tepatnya. Oke, jadi energi bulan purnama sudah kita rasakan. Dan pada saat ini kan memang Jupiter masih dekat dengan matahari tapi sudah agak jauh. Jadi kalaupun ada pimpinan yang tadinya bersaing dan kemudian dikalahkan, sekarang sudah menjadi dualitas lagi. Jadi kayak ada drifting apart, kerasa dalam hal kepemimpinan. Ada polaritas lagi, dan itu mulai kita rasakan pada hari Kamis ya. Jadi kita melihat ada 2 kemungkinan untuk kita memihak kiri atau kanan. Tapi yang lebih penting dari kita adalah kita lihat bagaimana pengaruhnya dari pimpinan tersebut, siapapun di level rumah atau di masyarakat, di tempat kerja atau di dunia, mana yang lebih banyak memberi damage terhadap keluarga, mana yang lebih banyak memberi dukungan untuk keluarga kita. Iya, karena Ceres di sini menjadi focal point dari T-square-nya. T-square-nya dengan matahari. Oke. Pada hari Jumat, ini adalah tepatnya bulan purnama tanggal 11.
itu ini yang semakin kita rasakan bahwa sepertinya memang beban dari tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan keluarga itu bisa mulai bisa disebarkan sampai pihak anggota keluarga yang harusnya tidak memegang tanggung jawab tersebut, dan itu juga sudah terlihat tadi ya. Hari Sabtu, bulan yang sudah ada di Aquarius conjunction dengan Pluto yang retro, oposisi dengan Merkurius, dan ini kita lihat trine dengan Uranus dan Venus. Maka ini ceritanya adalah bagaimana kita misalnya di dalam keluarga kita bisa bertemu, kita bisa mengucapkan sesuatu yang barangkali justru akan meningkatkan perasaan anxious, khawatir. Jadi apa yang kita diskusikan justru membuat kita khawatir. Hati-hati terhadap hal tersebut ya. Kembali lagi, setiap kita merasa anxious ya, di sini sebenarnya kita perlu untuk melihat kembali kecukupan kita, apa yang kita sudah miliki, dan bahwa semua kondisi yang tanda petik mungkin kurang menguntungkan ini pasti akan berubah pada satu saat. Seperti itu ya. Jadi kembalikan lagi kepada diri kita, percaya kita tidak sendiri, tapi memang perasaan anxious itu mungkin kita perlu kenali untuk supaya kita bisa hadapi dengan cara yang lebih appropriate. Jadi bukannya kita jadi panik or something like that, tapi ada kemungkinan kita mungkin nomor satu reaksinya adalah panik gitu ya. Mungkin terkait dengan moneter atau lain sebagainya, tapi itu terlalu banyak dibahas sehingga membuat banyak orang menjadi sangat tidak nyaman. Pada hari Minggu, bulan conjunction dengan Pallas Athena itu seperti kita mendapatkan ide baru, gagasan yang sangat segar gitu tentang apa yang harus kita lakukan, dan ini tiba-tiba menjadi counter attack-nya dari pikiran kita yang sudah muncul pada hari Sabtu tersebut. Ya, dan sepertinya ini menjadi pertanda bahwa ke depan gitu ya, ada hal baru yang lebih membuat kita optimis apa yang akan kita lakukan ke depan, karena kita tahu caranya berstrategi ya. Tadi ya, strength-nya itu keluarnya pada hari Minggu. Jadi ini seperti ditutup dengan strength. Kita seperti menemukan bahwa kalau kita hanya berpikir aset modal yang besar itu satu-satunya jalan keluar dari masalah ini, enggak, kita bisa melihat dari katakanlah crowdfunding, something like that. Itu hanya salah satu contohnya. Oke. Jadi ini adalah periode kita menemukan kembali kekuatan kita ya, setelah kita mengalami pandangan tentang bahwa kita mungkin dikecilkan harga diri kita, tetapi kemudian kita menemukan kembali kekuatan kita. Jadi itu secara garis besarnya, dan mungkin temuan itu mengajak kita untuk berpikir cara kerja atau status lain dalam kita menghadapi situasi ini. Saya sudah mengambil banyak dari banyak deck untuk bacaan kali ini karena saya melihat ada banyak sekali kemungkinan cerita yang bisa muncul dari pekan ini. Yang pertama adalah treasures ya, exactly ya. Treasures-nya itu yang namanya harta itu mungkin masih ketutupan, kita belum tahu di mana. What was once hidden from view can now be seen. Tapi memang prosesnya sangat berat untuk kita bisa menemukan bahwa kita berharga, bahwa kita itu cukup, bahwa informasi yang membombardir pikiran kita bahwa kita akan kurang, kita akan krisis, kita nggak punya itu, bahwa semua orang harus bekerja. Barangkali dengan tekanan seperti itu kita menemukan treasure-nya kita yang hidden, karena mau nggak mau kita harus mencari cara baru. Kemudian di sini ada Nine of Abundance ya, clear ya. Memang di sini kita kecukupan kok. Life is wonderful. Your hard work and dedication to your dreams will provide you with great peace and contentment. Take time to enjoy quiet moments.
of reflection and leisure. Feel free to buy yourself small luxury gifts. You've earned the financial security and independence you now enjoy. Nah, di sini kemudian apa lagi? Bentar. Kita lanjutkan dengan yang butterfly. Gracefully aging. Di sini you receive this card because heaven can see your inner and outer beauty and wants you to appreciate your divine magnificent tuh. Jadi ini seperti tadi ya, ucapan kita tentang standar kecantikan ya, keindahan. Kemudian dari Angel of Abundance, detox your friendship. Your abundance flow is being affected by the people with whom you're spending time. So be discerning about your association and relationship. Choose to be with people who are inspiring, generous, and supportive. Ya, jadi kita memang kayaknya harus lebih selektif dalam menentukan teman-teman yang berada di sekitar kita. Jangan membuat kita menjadi tertekan karena opininya dia yang sangat berlawanan dengan hati kita. Di sini sebenarnya yang ingin ditunjukkan adalah kita perlu untuk alignment, tidak hanya dengan diri kita sendiri ya, jadi in harmony dengan diri kita sendiri, tapi dengan orang-orang di lingkungan kita. Kemudian diteruskan money, find a way to abundance, kayaknya clear ya. Ini juga kita memang sedang bicara banyak tentang keuangan. Ini ascending to the mountain, keep going forward. Ya, perjalanannya mungkin berat sekarang, tetapi great view awaits you. Jadi jangan berhenti, jalan terus. Going forward. Kemudian ini 3 kartu dari Getaway Oracle Cards itu, ini previous events-nya adalah receiving from angel, shimmering wings of angels embrace me with love. Jadi kita nggak pernah sendiri. Yang current situation-nya adalah revealing radiance. Jadi kita mencoba untuk menjadi diri kita yang bersinar. My light illuminates the world. Ya, seberapapun orang bicara tentang kita, tetapi kita adalah kita yang bersinar, dan jangan biarkan orang lain tuh meredupkan sinarnya kita. Which is memang alamiahnya kita bersinar, sehingga near future when following guidance adalah standing firm. Kita lihat dia berhasil menuju apa yang menjadi cita-citanya. I am noble, brave, and strong. Jadi kayaknya kekuatan itu juga salah satu dari tema pekan kali ini. Dan kartu yang terakhir, kartu dari deck yang terakhir di sini, financial and material changes. Ini juga clear ya, memang semua bicara tentang keuangan pada pekan kali ini. Yang kita harapkan itu kita segera bisa stand your ground, tetapi mungkin kita harus belajar tentang apa artinya memenangkan sesuatu dulu. Memenangkan nomor satu dari memenangkan diri kita ya. Kita merasa kita menang, kita merasa kita cukup, kita merasa percaya diri untuk maju, marching ahead ya. Dan di sini kita lihat advice-nya adalah partnership and alliance, which is tadi ya, mungkin kita kalau salah pilih teman, kita mungkin selain merasa lebih stres, kayak kita dikecilkan ya, belittle gitu ya, dikecilkan, atau kita merasa jadi kurang percaya diri, karena yang paling penting adalah kita untuk terus maju. Kemudian, oh ya, sebenarnya ini tadi ya, Rumi belum sempat diambil, tapi let's do it now. Iya. Love, let love transform. Ya, let love transform. The spring of love arrives to transform the dust into garden. The call is heard from the heavens to beat the wings of soul to fly. The sea becomes filled with birds. The dry land receives the water of life. The stone becomes the ruby and the body becomes all soul. Ya, jadi ada perubahan
di dalam area cinta. Nomor 1415 ya perubahan. No. Kemudian dari sini kita ambil yang 3 kartu. Iya, ini kita belajar untuk berkomunikasi yang terus membina hubungan tersebut, persiapan, dan kita menjadi bijaksana dan beruntung berada di situ. Tarotnya oke. Ini adalah situasinya revolutionary, philosophical, impatient, rushing, explorer, debate. Ini sepertinya masih fungsi dari Uranus yang sangat menonjol dan mulai masuk ke dalam Gemini. Jadi kita mulai banyak berteriak untuk perubahan, tidak dari diri kita, kemudian kita tularkan keluar. Challenge-nya adalah kita kehabisan tenaga, ya. Jadi mungkin kita perlu untuk lebih hemat lagi, fokus dengan apa yang kita inginkan. Advice-nya mungkin kita hanya melihat titik-titik di mana memang masih imbalance gitu. Jadi kalau masih banyak hal yang kita harus urus, kita harus selektif yang mana, cari yang paling perlu kita beri tindakan secepat mungkin. Gaps yang paling besar itu gaps yang paling besar. Dan hasilnya adalah kita menjadi optimis dan kita bisa percaya bahwa apa yang kita lakukan itu in alignment dengan kebutuhan kita. Jadi tadi ya, kita butuh untuk berteriak, meneriakan perubahan, tetapi jangan sampai terlalu lelah karena it's so much to be changed ya. Perubahan sangat banyak. Jadi fokus hanya yang gaps-nya paling besar. Gaps itu adalah perbedaan antara keinginan sama kenyataannya paling besar. Kita fokus di situ sehingga kita bisa bertahap mencapai apa yang kita inginkan. Dan pada saat ini kita tutup bacaan kita kali ini dengan satu pesan dari Spirit Guides. Live your life fearlessly. Jadi hiduplah gitu ya. Jangan penuh rasa takut. Kalau lawannya fearlessly adalah dengan cinta. Jadi hiduplah semaksimal mungkin dengan kebahagiaan, dengan kesenangan. Dan ini karena panjang sekali, silakan lihat description box untuk rangkumannya. Mudah-mudahan bisa menjelaskan detail dari bacaan kali ini. Terima kasih Wenita Indrasari di sini. Salam hati dan cahaya. Semoga membantu.